Aku tanya 10 question dulu ke kamu ya. Ya, ini kita mau berurutan apa selang-seling? Eh, aku tanya kamu dulu semuanya, habis itu kamu tanya. Pilih 10 question dari teman-teman yang taruh di question box kemarin. Pertanyaan pertama, how are you holding up? Dan apa yang kamu lakukan selama lockdown di bulan Ramadan ini? Kalau aku sih seminggu pertama itu beres-beres rumah karena ada beberapa sudut ruangan di rumah yang belum sempat dibenerin atau dirapihin gitu, kayak taman belakang dan gudang gitu-gitu. Seminggu pertama. Terus seminggu berikutnya sudah mulai pekerjaan itu udah mulai hilang. Nonton nonton eh, TV, terus nonton film DVD dan semuanya lah, series. Lagi nonton series apa sekarang? Kemarin sih aku sih nonton apa ya, eh eh, ada di Banker, di Apple TV sih, The Banker. Terus kemarin itu nonton apa sih namanya, aku lupa judulnya apa, cuman aku baru baru nonton dua episode. Okay. As you guys know, dan kamu juga tahu, sinetron kita akan tayang di Malaysia. Sinetron Cinta Buta akan tayang di Malaysia. Terus gimana perasaan kamu mendengarnya? Dan menurut kamu best moment apa yang pengen kamu share kepada mungkin ada viewers Malaysia di sini? Tanggapannya sih senang senang banget. Kenapa? Karena Cinta Buta tuh menurut aku pribadi itu apa ya, satu karya yang benar-benar kita bikin. Kalau menurut aku ya, kita bikin secara dengan segala aspek, dari segi misalkan dari dance-nya, dan itu pengalaman aku pribadi untuk aku bisa ngedance-nya. Jadi banyak banget pengalaman baru yang aku dapat dari judul itu gitu. Dan yang pengen disampaikan adalah ke masyarakat Malaysia, enjoy the series. Terus apa ya, nikmatin aja sinetron yang apa ya, entertain banget. Terus ya, Bikin baper nggak? ya masih bikin baper karena kita buatnya Motivasi kamu bisa dalam arti kayak ketika aku apa? Oke, next question. Apa benar sekarang lagi dekat sama Cut Shiva? Dan bagaimana pendapat kamu tentang Cut Shiva? Oh, you smile differently. di sini enggak sih, kita temenan aja. Oke. Oke. Kan fans yang jodoh-jodohin kamu dengan lawan main kamu kan. Gimana sih pendapat kamu dan pesan kamu yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Tiba-tiba kamu syuting ini dijodoh-jodohinnya segila itu sama ini, terus syuting ini beda lagi gitu. Mungkin ini yang dialamin sama semua aktor, nggak cuma di Indonesia sih, kayak di luar juga. Dan ini jadi apa ya, udah jadi bagian dari kehidupan seni peran di televisian ya. Kecuali kalau kita teater beda lagi ya. Terus ya kayak bagian fans, shipper, terus dijodoh-jodohin itu udah jadi yang harus kita alamin. Jadi kita nggak bisa kita hindarin, jadi tetap kita jalanin aja.
asal itu nggak mengganggu kehidupan pribadi kita aja. Aku sih selama nggak mengganggu kehidupan pribadi, kayak nggak ganggu keluarga aku atau apa gitu, jadi nggak masalah. Selama ini so far ada yang ganggu kan? Aman. Terus kalau suatu saat nanti kamu nikah, kapan sih nikahnya? Plan kamu akan tetap aktif di dunia entertain atau enggak? Ya, kemungkinan iya, tapi yang pasti apa ya, tanggung jawabnya kan pasti agak lebih berat lagi, karena yang biasanya kita bekerja untuk diri sendiri dan kayak orang tua atau siapa, ini kan ada orang yang lebih kita harus perhatiin lagi, kayak misalkan istri. Mungkin yang tadinya kita 80% pekerjaan mungkin harus dikurangin lagi jadi 60% atau 50% secara ke istri, karena mau nggak mau ya istri juga support system kita kan. Wow. Oke. Masalah nikah-nikahannya udah dulu. Sekarang banyak banget viewers dan followers kamu yang pengen banget untuk bisa menjadi aktor, tapi mereka nggak punya support system yang baik gitu. Menurut kamu gimana untuk menghadapi itu? And how to be a great actor? Sebenarnya aku pun juga nggak mendapatkan support system yang baik juga sih. Maksudnya aku juga ngejalan ini sendiri, semuanya sendiri. Aku berusaha dan belajar juga sendiri. Belajar tuh dari mana aja kita bisa belajar, dari sekarang ada sosial media, ada internet, terus ada Instagram yang ngasih tahu cara acting yang bener kayak gimana. Nah, kita bisa belajar dari semua aspek gitu loh. Dan lebih gampang lagi sebenarnya learning by doing kan, ketika kita nyemplung langsung. Jadi kita tuh tahu apa yang harus dilakuin, dan kita nggak terlalu kaget. Kayak sampai sekarang pun aku masih belajar gitu, kayak aku belajar juga dari Niki, aku belajar juga dari Reski, aku belajar juga dari Pak Gita, aku belajar dari semua orang gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa hal yang aku masih kurang, pasti aku selalu tambahin. Karena yang menurut aku yang namanya acting tuh nggak pernah berhenti untuk belajar sih, bakal terus dan terus gitu. Oke. Terus kalau misalnya nanti next kamu dapat sinetron atau project, kamu pengennya karakternya seperti apa? Kalau bisa milih karakter, aku lagi pengen dapat karakter yang jadi orang sakit sih. Kamu pernah kan waktu itu ya? Iya. Ya, aku pengen ngerasain jadi orang sakit, yang benar-benar ngerasain sakit ya, bukan atau sakit kejiwaan. Sakit fisik, yang benar-benar udah diambang-ambang ditarik malaikat gitu loh. Jadi benar-benar udah nggak berdaya. 2 episode terus hilang gitu ya? Sakit masih hidup aja terus gitu. Karena aku pengen ngerasain aja kayak ketika orang nggak berdaya itu apa sih yang dirasain? Apa pengharapan bagi orang yang benar-benar nggak berdaya? Apakah dia mikirin, aduh gue kalau mati ntar kayak gimana? Atau masih mikirin dunia? Kan masih banyak. Nah itu mesti bisa digali di situ. Oke. Pertanyaan dari aku selesai, karena I keep one question buat nanti endingnya. Aku di mana ya? I don't know. Wow, bantalnya muka semua. Kenapa rambut panjang sekali? Kenapa? Kenapa rambut kamu panjang sekali? Kan corona. Karena aku pengen panjangin juga. Nah, pertanyaannya ada di sini. Ntar ya. Patience. Sekarang kita lagi jauh sih, karena kita Oke, pertanyaan pertama. Sedekat apa Azov dan Niki? Sekarang kita lagi agak jauh sih, karena kita lockdown and quarantine.
Enggak, kita benar-benar cuma kayak teman profesional kerja sih, ya kan? Karena memang di Cinta Buta itu kemarin di project kita kemarin kita benar-benar ingin build up chemistry-nya sebagus itu dan sebaper itu, makanya kayak kalau misalkan ada kena berhasil berarti. Dan kita lakukan semuanya di dalam set ya. Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. First impression Niki ke Azov. Aku ingat banget pertama kali ketemu kamu di mana sih yang tempat golf itu, Cibubur ya? Di Cibubur. Di Cibubur. Terus aku kan matanya kan. Terus aku kayak lewat bolak-balik depan kamu, terus kamu sama sekali nggak kayak orang nggak peduli, cuma di sofa main handphone. Terus kayak aku kan nggak tahu yang jadi Aslan siapa, kayak nggak ada yang kenalin juga gitu. Terus ini orang bener-bener cuma aku udah lewat berkali-kali nggak disapa juga gitu. ternyata aku dikenalin sama Pak kita, oh ini yang jadi Aslan, oh hai, oh ini yang namanya Azov. Oke. Secuek itu sih, cuma lama-kelamaan kok tidak cuek gitu, lama-kelamaan jadi seru gitu. Kalau mau diceritain itu aku datang duluan. Iya. Datang duluan, aku nanya kayak di situ cuma ada Mbak Ade kalau nggak salah ya. Niki sama Rizky mana gitu. Oh belum datang. Oh yaudah duduk aja dulu di situ. Yaudah aku duduk. Udah lama aku ketiduran. Kalau nggak salah tuh aku tiduran gitu. Aku tiduran. Mungkin kamu datang pas aku tiduran apa aku udah bangun ya. Pokoknya benar-benar gitu. Dan aku kan emang orangnya agak malu kan. Emang jadi nggak terlalu nengok sana nengok sini, udah fokus aja. Wow. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Gimana harapan kalian dengan Cinta Buta tayang di Malaysia? Harapan? Harapannya mudah-mudahan bisa se-booming di Indonesia. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat di sana, di rakyat Malaysia, disukai juga, ratingnya juga bagus gitu. Karena seperti yang Azov tadi bilang, kita benar-benar membuat ini hati-hati dan dari hati banget. Jadi mudah-mudahan juga kena di hati.